Bagaimana rasanya kalau kita tinggal di sebuah komplek perumahan yang aneh? Tempat ini sepi banget dan semua bentuk rumahnya sama. Tapi yang anehnya, kita nggak bisa keluar dari perumahan ini. Dan kita hanya bisa melakukan aktivitas yang gitu-gitu aja dari hari ke hari. Inilah yang terjadi di film Vivarium. Saat tengah mencari rumah baru, mereka berdua terjebak di dalam labirin komplek perumahan. Mereka berjuang untuk meloloskan diri, dan kala itu mereka kedatangan sebuah paket misterius yang tiba-tiba saja ada di depan mereka. Bagaimanakah nasib dari tokoh utama di film ini? Apa isi dari kotak paket tersebut? Untuk itu kita akan bahas alur cerita film Vivarium. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Gemma yang berprofesi sebagai guru TK. Ketika pulang sekolah, terlihat bahwa Gemma sedang mencari tempat tinggal. Dia juga bertemu dengan pacarnya di sana yang bernama Tom. Dia berprofesi sebagai tukang kebun. Meskipun mereka belum menikah, mereka memberanikan diri untuk mencari sebuah rumah melalui sebuah agen properti. Mereka kemudian bertemu dengan agen perumahan yang bernama Martin. Agen ini memberitahu mereka tentang komplek perumahan baru yang disebut Yonder. Sebuah rumah di pinggiran kota yang nyaman, yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, dengan tetangga yang baik dan dengan harga yang bagus. Pasangan itu setuju untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Ternyata tempat itu terdiri dari deretan rumah dan jalan yang identik. Martin mengantarkan mereka ke rumah nomor 9. Ketika Gemma dan Tom sedang melihat-lihat isi di dalam rumahnya, Martin tiba-tiba menghilang. Mereka berdua pun mencoba untuk pulang, namun mereka tidak menemukan jalan keluarnya dan selalu kembali ke rumah nomor 9. Sampai pada akhirnya mobil mereka kehabisan bensin dan mereka pun memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut. Keesokan paginya, mereka menyadari kalau tempat ini sangat luas dan rumahnya mirip semua. Mereka kemudian pergi berjalan lurus ke depan. Tapi ujung-ujungnya mereka kembali menemukan rumah nomor 9. Serta mereka menemukan sebuah kotak yang berisi makanan. Tom mencoba membakar rumah itu. Tapi keesokan paginya mereka menemukan seorang bayi dalam kotak dan rumah yang dibakar kemarin kembali seperti semula. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, bayi itu sudah tumbuh besar dan dia memiliki kepribadian yang aneh, seperti selalu berteriak saat kelaparan dan selalu mengikuti kata-kata dan gerakan dari Gemma dan Tom. Mereka meletakkan kotak makanan sisa di depan rumah dan menunggunya. Saat Tom membuang puntung rokok, tiba-tiba rumputnya bergerak, sehingga ini membuat Tom penasaran dengan apa yang ada di balik tanah tersebut. Namun saat mereka sedang menggali tanah, kotak yang ada di depan tadi telah menghilang. Hari-hari berikutnya mereka melakukan rutinitas serupa yang membosankan. Tom menggali dan Gemma membereskan rumah. Saat mereka istirahat di dalam mobil, ternyata listrik mobil mereka menyala dan mereka pun menyalakan radio, kemudian menari-nari. Tapi anak kecil tersebut ikut-ikutan sampai membuat Tom terjatuh. Dan kesenangan mereka pun berakhir. Keesokan harinya saat Tom sedang menggali, dia mendengar suara yang aneh, sehingga dia pun makin bersemangat untuk menggali. Pada saat malam harinya, mereka terbangun akibat suara televisi yang ditonton oleh anak kecil tersebut. Suara TV itu menghasilkan suara yang pernah didengar oleh Tom saat menggali. Cuman karena anak tersebut tidak menuruti apa kata mereka, mereka pun membiarkannya. Nah, suatu hari, Tom melihat Gemma yang sedang mengurus anak kecil itu selayaknya seorang ibu. Tom tidak ingin Gemma stres karena mengurusi seorang anak yang aneh, yang mana itu bukan anaknya juga. Tom berencana mengunci dan tidak memberikan makan anak itu supaya dia mati. Dan kalaupun ada yang ingin anak itu selamat, pasti orang lain akan datang menyelamatkannya. Cuman setelah sekian lama, tidak ada siapapun yang datang menyelamatkan anak itu. Gemma yang gak kuat pun merampas kunci mobilnya dan membebaskan anak itu. Dari sini Tom dan Gemma mulai renggang. Mereka bahkan gak ngobrol seharian. Suatu hari anak kecil itu menghilang. Gemma yang khawatir pergi keliling untuk mencarinya. Tapi setelah dia kembali ke rumah, ternyata anak kecil itu berada di sana. Dia membawa buku yang berisi tulisan-tulisan aneh dan juga gambar yang aneh. Gemma kemudian mencoba memancing anak kecil itu untuk memberitahunya apakah saat dia pergi tadi dia bertemu dengan seseorang
Anak kecil itu tidak bisa mengatakannya, tapi Gemma berhasil membuat anak kecil itu untuk meniru orang tersebut. Dan betapa kagetnya Gemma melihat anak kecil tersebut memiliki tenggorokan yang mengembang. Singkat cerita, anak kecil itu sudah dewasa dan terlihat juga kalau Gemma dan Tom merasa takut kepadanya. Gemma kemudian mengikuti anak aneh itu pergi. Namun dia kehilangan jejaknya. Di sisi lain, Tom menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah mayat seseorang. Syok akan hal itu, kesehatan Tom pun mulai menurun. Gemma yang baru saja kembali mencoba menolong Tom dan ternyata anak aneh itu sudah ada di dalam rumah dan mengunci pintu. Keesokan harinya, Tom semakin parah, tapi anak aneh tersebut tidak peduli. Sampai pada akhirnya, Tom pun meninggal. Dan kemudian anak aneh itu membawa sebuah kotak yang ternyata berisi kantung jenazah. Anak aneh itu membungkus Tom dan melemparkannya ke dalam lubang yang digali oleh Tom sendiri. Di esok hari, Gemma yang dendam menghantamkan pickaxe ke kepala anak aneh itu. Anak aneh itu tiba-tiba berhenti meniru manusia dan merangkak serta bergerak seperti hewan. Dia melarikan diri ke bawah trotoar yang dia angkat seperti karpet. Gemma yang mencoba mengikutinya, dia keluar dari realitasnya dan terjatuh ke dalam realitas orang lain, yang mana bukan hanya dirinya yang terjebak di tempat ini. Namun sayangnya dia terjatuh kembali dalam realitasnya dan menangis putus asa karena mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar. Anak aneh itu kemudian membungkus Gemma yang tak berdaya lagi, kemudian melemparnya ke dalam lubang dan menguburnya. Anak aneh itu kemudian pergi menuju kantor agen properti, di mana Martin yang sudah tua terbaring sekarat di kursinya. Martin kemudian memberikan label namanya kepada anak aneh itu dan mati. Anak aneh itu kemudian membungkus Martin ke dalam kantong dan menggulungnya, kemudian memasukkannya ke dalam laci arsip. Dan ya, lingkaran setan pun terjadi. Hal yang sama akan terjadi lagi pada pasangan berikutnya yang datang. Itulah pembahasan kita kali ini. Film yang benar-benar menimbulkan tanda tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tempat aneh itu. Kalau kalian suka alur cerita film yang penuh tanda tanya, misteri dan juga plot twist, jangan lupa tonton video lain di channel ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.